تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin dzibal la yubda'u bi bismillah aw la yubda'u bi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara baik jika tidak diawali dengan bismillah atau tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara baik itu akan terputus, tidak bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis ini kita buka dengan bismillah dan alhamdulillah. Harapan kita, kebaikan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita bawa menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, meskipun cuacanya kurang bersahabat jemaah rahimakumullah, karena hampir berapa hari ini hujan? Sudah 4 hari ya hujan ini. Alhamdulillah, semua sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk hadir di majelis Al-Qur'an. Majelis yang sangat mulia. Kita hadir ke majelis ini tentu bukan untuk menjadi ulama, tapi kita hadir di majelis ini tujuan utamanya adalah untuk la'allahu yatazakka, supaya hati kita bersih, supaya hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, pertemuan pekan kemarin kita mengakhiri kajian tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat 56. Malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat saja, yaitu ayat 57. Silakan hadirin dibuka surah Al-Baqarah ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Kalimat وَظَلَّلْنَا jangan sampai dibaca huruf dot, ya. Jangan sampai bunyinya وَظَلَّلْنَا. Itu maknanya sangat jauh berbeda. Kalau وَظَلَّلْنَا kami menaungi, tapi kalau dibaca وَظَلَّلْنَا kami menyesatkan. Maka disinilah Bapak Ibu pentingnya kita belajar makharijul huruf, cara pengucapan huruf-huruf Al-Quran dengan tepat dan benar. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami naungi, alaikum di atas kalian, al-ghamama dengan awan. Wa anzalna, dan kami turunkan, alaikum dari atas kalian, al-manna was-salwa, makanan manna dan salwa. Ini nama makanan yang Allah turunkan dari langit untuk Bani Israel. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah sebagian yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jamaah rahimakumullah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat yang pernah diberikan kepada Bani Israel. Mulai dari nikmat keselamatan, selamat dari kekejaman Fir'aun. Kemudian yang kedua, nikmat mereka diberikan kitab Taurat oleh Allah sebagai panduan hidup mereka. Yang ketiga, mereka diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Taubat mereka diterima oleh Allah, padahal mereka itu melakukan dosa yang sangat besar. Dosa apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Itu nikmat ketiga yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian nikmat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali 70 orang di antara mereka yang mati karena disambar petir. Mereka disambar petir disebabkan mereka meminta untuk bisa melihat Allah jahratan, secara langsung. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 nikmat, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit nikmat lain yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Dalam ayat ini Bapak Ibu, yakni ayat 57, ada 2 nikmat yang diungkit-ungkit oleh Allah dan pernah diberikan kepada Bani Israel. Yang pertama, nikmat al-ghamam. Apa artinya al-ghamam? Awan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan awan sehingga dengan izin Allah mereka tidak terkena teriknya matahari,
ya, tidak terkena panasnya matahari saat mereka berada di padang Sahara selama 40 tahun. Kemudian nikmat yang kedua, Allah turunkan makanan minas sama, dari langit. Apa itu? Al-manna dan salwa. Makanan namanya manna dan salwa. Nikmat itu diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah supaya mereka Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Bapak Ibu, mengungkit-ungkit nikmat itu tidak masalah. Karena Allah yang memberikan nikmat. Allah yang mendatangkan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian miliki dari nikmat, faminallah. Sesungguhnya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita sebagai hambanya, tidak boleh kita mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Itu tidak boleh. Karena Nabi dengan tegas menyatakan dalam hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dicuekin oleh Allah. Kalau kita dicuekin oleh manusia atau dicuekin oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, itu mudah menghadapinya, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau Allah yang tidak peduli kepada kita, Allah tidak mau bicara dengan kita, bahkan Allah tidak mau melihat kita, itu tentu tanda bahwa kita akan mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah. Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu 3 kali. Diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali, Bapak Ibu. Walahum azabun alim, walahum azabun alim, kata Rasulullah. Lalu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang mendengarkan hadis itu, beliau berkata, kata beliau, khabu wa khasiru. Mereka itu celaka dan mereka itu orang-orang yang rugi. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat? Perhatikan jemaah. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal. Apa itu isbal? Isbal itu adalah memakai kain sampai melebihi mata kaki, sampai menutupi mata kaki. Itu namanya isbal. Maka menggunakan kain, memakai celana, sarung, jubah, ya, atau gamis, itu sunnahnya di atas mata kaki, sunnah, ya. Kalau melebihi di bawah itu, maka mayoritas jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh, dibenci. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan haram, tegas ini, haram. Nah, maka kenapa ulama mengatakan makruh? Mayoritas ulama mengatakan makruh karena kalau kita urut tentang asbabul wurud, sebab turunnya hadis tersebut, ternyata Nabi mengecam orang-orang yang saat itu menggunakan pakaian, ya, gamis sampai melebihi mata kakinya, sampai ini apa namanya? Apa bahasa Indonesianya apa itu? Dan mereka, jemaah rahimakumullah, tujuannya menggunakan pakaian seperti itu khuyala, untuk menyombongkan diri. Nah, kalau tidak ada niat untuk menyombongkan diri, maka pendapat mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Maka yang lebih aman itu menggunakan celana di atas mata kaki, aman itu, ya.
Jadi golongan pertama adalah al-musbil, orang yang memakai pakaian, memakai kain sampai menutupi mata kaki. Tujuannya apa? Untuk menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, al-mannan. Al-mannan, ada masjid namanya Al-Mannan. Saya ngisi pengajian di masjid itu. Al-Mannan. Al-Mannan ini artinya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kadang orang ngasih nama, ya. Ngasih nama itu diambilnya dari bahasa Arab, dari Quran atau dari hadis. Asalkan dari hadis, dari Quran, dikasih nama Masjid Al-Mannan. Ya. Al-Mannan itu artinya adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Misalnya panjenengan pernah bantu tetangga. Dia punya acara misalnya nikahan, ya, dibantu sama panjenengan. Kemudian pada beberapa waktu berikutnya panjenengan punya acara, tapi tetangga tidak bantu. Lalu panjenengan mengungkit-ungkit, dulu jenengan saya bantu ketika ada acara, kenapa sekarang jenengan tidak bantu saya? Itu namanya al-mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit. Pahalanya habis. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, Bapak Ibu, berarti dia memberi atau membantu itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dibantu, karena ingin diberi. Ini kalau kita mengkaji tazkiyatun nafs, ya, tentang penyucian jiwa. Kalau ada orang menghargai orang lain supaya dia dihargai oleh orang lain, itu berarti dia bukan karena Allah. Seharusnya kita menghargai orang lain itu karena memang orang harus dihargai. Kita buat baik kepada orang lain karena memang orang lain itu harus kita perlakukan dengan baik. Kita bantu orang lain karena memang Allah perintahkan kita untuk membantu orang. Terlepas dia mau bantu kita atau tidak, itu urusan dia. Itu kalau kita mengkaji tazkiyatun nafs. Maka jamaah rahimakumullah, salah satu golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan mereka mendapatkan azab yang pedih itu adalah al-mannan, mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Maka kalau ada di antara kita suka neraktir teman, suka memberikan bantuan kepada teman, jangan sampai keluar kata-kata mungkit-mungkit pemberian kita. Bulan kemarin ana yang traktir, sekarang ente traktir ana. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wal munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang berdagang dengan sumpah palsu supaya barang dagangannya laku. Ya, kalau sekarang bukan sumpah palsu, tapi gambar. Ya, gambar kadang tidak sesuai dengan aslinya. Nah, orang yang melakukan perbuatan demikian, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka jemaah rahimakumullah, kita sebagai hamba tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Tapi bagi Allah, Allah Maha Kuasa, Allah yang mendatangkan nikmat, Allah yang memberikan nikmat, maka boleh-boleh saja bagi Allah mengungkit-ungkit pemberian yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, dalam ayat ini ada dua nikmat yang Allah ungkit daripada Bani Israel. Pertama, nikmat al-ghamam, awan. Kemudian yang kedua, nikmat al-manna was-salwa. Baik. Sebelum kita masuk kepada tafsir perkataannya jemaah rahimakumullah, saya mau urut terlebih dahulu kisahnya. Jadi kisahnya, Bani Israel setelah taubatnya diterima oleh Allah, 70 orang itu dihidupkan kembali oleh Allah, mereka pulang, ya. Lalu mereka diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk berjihad, memerangi penduduk negeri yang zalim. Negeri yang dimaksud adalah negeri Palestina. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk masuk ke negeri Palestina.
Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kalian ke negeri al-muqaddasah yang disucikan oleh Allah, yakni Palestina. Allati kataballahu lakum, dan negeri itu ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Jadi menurut ayat ini Bapak Ibu, Palestina itu milik siapa? Kok banter ini pendukung Israel ini. Jadi menurut ayat ini, inilah yang kemudian selalu direbut oleh Israel. Kenapa dia tidak menjajah negeri yang lain? Kenapa dia tidak ambil tanah yang lain? Kenapa dia ingin Palestina? Karena memang sejarahnya jemaah rahimakumullah, Palestina itu kataballahu lakum, ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Ini ayat Quran. Tapi ketetapan itu bukan beratas dasarkan gen, bukan genetik, tapi iman. Ya, bukan masalah gen ini, tapi iman. Siapa yang beriman kepada Allah, mereka berhak untuk memiliki Palestina. Ayat ini saya sampaikan bukan berarti saya mendukung Israel, bukan Bapak Ibu. Inilah ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Jadi Nabi Musa mengajak mereka untuk jihad memerangi kaum yang zalim yang ada di Palestina. Kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan jangan kalian berpaling sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Setelah seruan dakwah disampaikan kepada mereka, akhirnya Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam berangkat. Ringkas ceritanya jemaah rahimakumullah, ketika mereka mendekati negeri Palestina, ya udah dekat ini, ya, ternyata Bani Israel itu tidak mau masuk. Karena apa? Penduduk Palestina saat itu jabbarin, digambarkan oleh Quran jabbarin, bengis, keras dan kuat. Mereka tidak mau masuk. Sampai-sampai mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri itu selama mereka ada di dalam negeri tersebut. Kami tidak mau masuk. Kemudian dengan lancangnya mereka berkata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kata mereka, fadhhab anta wa rabbuk, silakan kamu saja dan Tuhanmu yang pergi berperang. Jadi Nabi Musa yang diperintahkan untuk berperang dengan Allah. Kata mereka, fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wa rabbuka dan Tuhanmu, faqatila, lalu berperanglah kalian berdua melawan penduduk Palestina. Inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami duduk di sini saja. Kami duduk di sini saja wahai Musa. Kamu dan Tuhanmu yang pergi. Ya, ini menunjukkan jemaah rahimakumullah bahwa tabiatnya Bani Israel itu penakut, ya, pengecut. Makanya jangan takut kepada orang Yahudi. Kalau mereka face to face ngoten, duel gitu, tidak berani. Mereka beraninya dari jauh, beraninya dari belakang. Di zaman Nabi juga demikian. Mereka ngomong dari belakang. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi itu hampir bisa dikatakan 100% mereka adalah orang Yahudi, Bani Israel ngoten. Jadi mereka beraninya dari jauh. Kalau diajak duel gitu, tidak berani mereka. Tabiat mereka itu penakut. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat surah Al-Maidah tadi. Karena mereka tidak mau berjihad, mereka tidak mau masuk ke Palestina untuk memerangi orang-orang zalim, akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Hukumannya adalah Allah membuat mereka tersesat selama 40 tahun. Jadi mereka yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard itu artinya mereka kebingungan.
muter-muter saja di situ. Mereka cari jalan keluar tidak bisa. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Mereka tersesat selama 40 tahun. Pagi hari mereka berangkat untuk keluar dari tempat itu. Ternyata sore hari mereka berada di tempat yang semula. Itu selama 40 tahun. Mereka tidak bisa keluar dari padang tih namanya. Padang tih itu disebut oleh Imam Al-Qurtubi bainal Misri wasyam, di antara Mesir dan Syam, selama 40 tahun di padang Sahara. Jemaah rahimakumullah, bukan di kebun, bukan di hutan, ini di padang Sahara. Secara akal, ukuran manusia, mereka tidak akan hidup bertahan lama. Karena panas, tidak ada makanan, dan tidak ada air. Cuman berkah doa Nabi Musa kepada mereka, Allah menyelamatkan mereka. Saat itu mereka kelaparan. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, mallana bit-ta'am." Wahai Musa, kami butuh makanan. Apa yang bisa kami makan? Kemudian Allah turunkan kepada mereka al-manna dan as-salwa. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa agar bisa terhalang dari teriknya cahaya matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan al-ghamam, awan. Nah, itulah kisah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Wa dhallalna, dan kami naungi, alaikum, di atas kalian, al-ghamama, dengan awan. Dhalalna dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu berasal dari kata dhilal. Yang ngaji bahasa Arab insya Allah masuk, kalau belajar tafsir itu akan masuk bahasanya. Dhalla berasal dari kata dhilal. Dhilal artinya naungan. Ada tafsir yang sangat terkenal, 8 jilid. Nama tafsirnya Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Ada yang tahu siapa penulis tafsir ini? Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu salah satu tokoh dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau nulis tafsir ini Bapak Ibu di dalam penjara, karena gerakan beliau itu berlawanan dengan pemerintah. Jadi ulama di penjara itu bukan baru-baru ini saja. Dari dulu ya banyak ulama yang di penjara. Buya Hamka di penjara. Tapi ulama-ulama itu ketika di penjara mereka nulis mereka di penjara itu. Sayyid Qutb di dalam penjara nulis tafsir 8 jilid. Karena ketika beliau nulis itu kondisi psikologinya marah, jemaah rahimakumullah, karena di dalam penjara, kan dipenjara oleh pemerintah. Maka isi tafsirnya itu kesannya, emosinya beliau sangat luar biasa, emosional, jadi marah kepada pemerintah. Tafsirnya beliau itu. Ada juga ulama kita di Indonesia, Buya Hamka, beliau juga nulis tafsir itu di dalam penjara. Ada juga seorang ulama yang masih hidup ya, tapi ini kontroversi ya, Quraisy Shihab ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau itu nulis tafsir, tidak masuk penjara tapi ya. Beliau memenjarakan diri di perpustakaan Mesir. Jadi beliau itu menulis tafsir Al-Misbah sampai 15 jilid, jemaah rahimakumullah. 15 jilid itu. Itu beliau memenjarakan dirinya di perpustakaan Mesir. Sampai kemudian jadilah tafsir Al-Misbah. Ya. Maka ada tafsir namanya Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, ditulis oleh Sayyid Qutb. Jadi dhilal itu artinya adalah naungan. Payung dalam bahasa Arabnya disebut dengan midhallah.
midhallah, payung, karena digunakan untuk menaungi dari cahayanya matahari atau menaungi dari derasnya hujan. Wa dhallalna, dan kami naungi alaikum kalian al-ghamama dengan awan. Ketika mereka Bani Israel berada di padang Sahara selama 40 tahun, Allah datangkan awan kepada mereka berkah doanya Nabi Musa. Dan itu bukan awan biasa, Bapak Ibu. Dikatakan dalam kitab tafsir bahwa awan itu berwarna sangat putih, tebal, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa awan itu adalah malaikat. Ya. Ini nikmat pertama yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian yang kedua, wa anzalna, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna was-salwa. Kata kami turunkan, ya, kalimat kami turunkan kepada kalian ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah turunkan kepada Bani Israel itu bukan dari bumi, tapi dari langit diturunkan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya nikmat kita itu ada di langit. Sebagaimana firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian, dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian itu ada di langit. Dan Allah menurunkan itu sesuai kebutuhan hambanya, sesuai kebaikan hambanya. Kadang Allah turunkan berbeda dengan tempat kelahirannya, ya. Kadang Allah turunkan berbeda dengan tempat kelahirannya. Ada orang lahirnya di Kalimantan tapi rezekinya di Malang. Ya. Ada juga orang yang asli Malang tapi kerja di Kalimantan. Ngoten. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki di antara hambanya. Ngoten. Tapi orang kalau datang ke Kalimantan ini tujuannya satu, Bapak Ibu. Kira-kira apa kalau orang datang ke Kalimantan? Kerja. Kalau orang Kalimantan datang ke Jawa itu tujuannya belajar. Dari situ udah tahu kita bagaimana tanah Jawa ini memang dari dulu sampai sekarang sangat kental dengan pendidikan. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna was-salwa, makanan al-manna dan salwa. Apa itu al-manna dan as-salwa? Ini ulama berbeda pendapat, terutama ketika mengartikan al-manna. Apa yang dimaksud dengan al-manna? Karena memang para ahli tafsir tidak hidup di zaman Bani Israel, dan Nabi tidak menjelaskan secara detail tentang apa itu al-manna, sehingga ulama-ulama berbeda pendapat. Saya coba searching di internet, ya. Saya cari ma huwa al-manna. Muncul seperti tempe. Wah, ini tidak benar. Masa tempe yang diturunkan oleh Allah? Jadi saya ambilkan beberapa pendapat, ya, dari kitab tafsir. Pertama dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau, al-manna itu adalah butir-butir berwarna merah yang hinggap di dedaunan. Ya, butir-butir berwarna merah yang hinggap di dedaunan. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, al-manna itu adalah yanzilu alaihim alal asjar. Turun kepada Bani Israel alal asjar, di daun-daunan. Jadi turun dari langit terus hinggap di daun-daunan. Fayaghduna ilaihi fayakuluna minhu ma sya'u. Kemudian pagi hari mereka mengambil al-manna itu ma sya'u, sesuai kebutuhan mereka. Kemudian ada pendapat lain dari seorang tabi'in namanya Ikrimah. Kata beliau, syai'un anzalallahu alaihim mithla tilli. Al-manna itu kata beliau mithla tilli. Tilli itu lem, seperti lem, markat berarti. Ya. Ada yang mengatakan syibhur ribbil ghaliz, seperti salju. Ini macam-macam pendapat tentang al-manna. Maka kalau kita simpulkan,
di antara pendapat ulama itu tidak jauh berbeda ya. Semua mengarah kepada sesuatu yang mengandung air, sehingga al-manna itu bisa dijadikan sebagai makanan dan juga bisa dijadikan sebagai minuman. Maka dalam pendapat lain mengatakan al-manna itu lebih manis daripada madu. Itu yang pertama jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, as-salwa. Apa itu as-salwa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, as-salwa ta'irun syabihun bis-samani. Ta'irun syabihun bis-samani. Sejenis burung kata beliau. Saya cari di internet ya. Ma huwa as-salwa. Ternyata yang muncul burung puyuh. Tapi memang jemaah rahimakumullah, bahasa Arabnya burung puyuh itu salah satunya adalah salwa. Berarti makanan yang Allah turunkan kepada mereka itu adalah burung puyuh. Dikatakan burung itu mendekat kepada mereka, kemudian diambil oleh mereka tanpa harus dikejar, ya, tanpa harus dijaring, ya. Burung itu datang seperti nyamuk yang datang kepada cicak, ya. Tanpa harus dikejar oleh mereka, burung itu datang kemudian dimasak oleh mereka. Itulah yang disebut dengan as-salwa. Kenapa Allah turunkan manna dan salwa, bukan makanan yang lain? Jadi selama 40 tahun itu Bani Israel menunya cuman manna dan salwa. Makanya nanti di ayat berapa ini ya? Di ayat 61 mereka merasa bosan dengan makanan itu. Akhirnya mereka minta menu yang lain kepada Nabi Musa. Nabi Musa marah dan perintahkan mereka untuk keluar, cari sendiri makanan yang kalian inginkan. Jadi Allah turunkan al-manna dan as-salwa, tidak Allah ganti dengan yang lain ya. Karena memang dua jenis makanan ini ya, sejenis madu kemudian daging yang penuh dengan protein dan lemak, itu sangat dibutuhkan bagi kekuatan fisik ketika berada di padang pasir yang sangat panas. Sebab ketika seseorang itu berada di bawah teriknya matahari, tenaganya akan mudah terkuras, sehingga dia butuh makanan yang bisa menguatkan fisiknya. Maka Allah turunkan al-manna dan as-salwa. Itu makanan terbaik yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Makan yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang halal itu baik. Ya, ada makanan yang halal tapi tidak baik, tidak sehat untuk orang-orang tertentu. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka tersesat di padang Sahara itu selama 40 tahun. Bukan Allah zalim kepada mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebab mereka diperintah untuk berjihad tapi mereka enggan untuk berjihad. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian tafsir di ayat 57. Sekarang kita akan ambil beberapa pelajaran jemaah rahimakumullah. Pertama adalah musibah yang menimpa seseorang itu terkadang disebabkan karena perbuatan dosa. Sebagaimana Bani Israel, Allah kasih musibah kepada mereka, tersesat selama 40 tahun gara-gara apa? Mereka tidak mau berjihad, berperang melawan orang-orang yang durhaka. Allah kasih musibah kepada mereka. Apabila musibah itu disebabkan oleh perbuatan dosa kita, Bapak Ibu, maka dengan musibah itu Allah akan hapus dosa-dosa kita. Makanya ketika kita dapat musibah karena perbuatan dosa kita, itu sebenarnya Allah sedang sayang kepada kita. Allah ingin menegur kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan yusab minhu."
Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan dia ujian. Tapi apabila musibah itu terjadi bukan karena perbuatan dosa kita, maka dengan musibah itu Allah akan mengangkat derajat kita, dengan catatan kita ridha dan sabar. Dengan catatan kita ridha dan sabar. Nah, di akhirat itu ada banyak macam pintu surga. Ada pintu surga namanya Babur Rayyan. Kira-kira siapa yang masuk pada pintu ini? Orang-orang yang ahli puasa. Ada Babus Shalah, orang-orang yang ahli salat. Ada Babul Jihad, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ada Babur Ridha, orang-orang yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang musibah itu terjadi karena apa? Perbuatan dosa kita. Maka ketika kita dapat musibah, ya Allah, dosa apa yang hamba telah lakukan sehingga engkau datangkan musibah ini. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, jihad merupakan kewajiban setiap muslim. Maka siapa yang enggan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat benci kepada hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah akan menjaga suatu kaum selama dalam kaum itu ada orang salih yang mendoakan mereka. Sebagaimana Bani Israel, seandainya mereka tidak didoakan oleh Nabi Musa, akan musnah kehidupan mereka itu. Mereka akan mati di tengah-tengah padang Sahara. Begitulah pentingnya dalam satu kampung, dalam satu komunitas, dalam satu kaum itu ada orang saleh. Karena dengan adanya orang saleh itu, kampung tersebut diberkahi oleh Allah, ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, apa yang Allah berikan kepada hambanya, itulah yang terbaik untuk hambanya. Sebagaimana Allah datangkan makanan manna dan salwa kepada Bani Israel, itulah makanan yang terbaik. Tapi Allah apapun yang Allah tidak datangkan kepada hambanya, berarti sesuatu itu tidak baik untuk hambanya. Ini tauhid yang harus kita tanam terus di dalam hati kita. Apa yang kita dapat, yakin itu yang terbaik dari Allah. Tapi apa yang luput dari kehidupan kita, yakin itu tidak baik untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.